Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Salatu wa salamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadal muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Kita sami-sami bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini insyaallah masih tetap istiqomah, okay? Untuk sarang-sarang melaksanakan subuh berjamaah, kondisinya tetap wilujeng, pinaringan sehat walafiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba yang muttaqin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadits kursi, ya. Hadits kursi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Bahwa Allah berfirman, ya ibadi, kata, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu berlaku atas diriku, wa ja'altuhu muharraman bainakum, maka aku jadikan kezaliman itu haram berlaku kepada kamu sekalian, fala tadzalamu, kata, maka kamu jangan saling menzalimi. Jadi jamaah rahimakumullah, kezaliman itu bagi Allah itu hukumnya haram. Makanya Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah itu maha baik, maha rahman, sebagaimana dikatakan oleh para ahlul jannah kelak fil jannah, ya. Di dalam surat Tur disebutkan innahu wal barrur rahim, sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha penyayang. Kalau kita diberikan musibah atau ujian atau bala, itu bukan berarti Allah itu enggak suka pada kita, tapi justru dengan bala itu Allah cinta pada kita, karena Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Nah, karena itulah kemudian kezaliman ini jamaah rahimakumullah itu diharamkan juga berlaku kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh saling menzalimi. Nah, pertanyaannya, apa itu zalim? Zalim itu kalau dalam istilah bahasa disebutkan wad'u syai' fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Jadi misalkan kita ini sebagai hamba Allah, itu tujuan penciptanya untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ternyata ada sebagian orang itu yang enggak mau beribadah, yang malah bermaksiat. Hidupnya dipergunakan untuk bermaksiat. Ini zalim namanya. Ada orang yang ketika dia beribadah, perintahnya u'budullaha mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia itu beribadah tapi menyimpang ibadahnya dengan cara apa? Melakukan kemusyrikan. Nah, ada lagi misalkan, ini kopiah, ya. Kopiah ini kan letaknya di kepala. Ya. Ono Pak Nur Rahmat pas diundang kondangan, gaya kopiah, berkatnya kurang, berkatnya banyak, sehingga kopiah dipakai untuk wadah berkat, itu zalim namanya, ya. Jadi meletakkan itu bukan pada tempatnya. Nah, kalau dalam istilahnya, zalim itu adalah suatu perbuatan yang di luar koridor kebenaran, baik dengan menambahi atau mengurangi. Itu namanya zalim. Jadi perbuatan yang keluar dari koridor kebenaran, baik itu menambahi atau mengurangi. Nah, jamaah rahimakumullah, zalim itu, ya, itu ada 4 macam. Ya, jadi kezaliman itu ada 4 macam. Yang pertama, ada zalimnya manusia kepada Tuhannya.
kepada Robnya. Nah, ini hati-hati. Nah, puncak zolimnya hamba Allah kepada Robnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Ya, itu nggak boleh. Makanya Allah nggak suka kalau ada hambanya itu menomorduakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin menyamakan cintanya dengan makhluknya, itu Allah nggak suka. Niat ibadah itu harus total lillahi ta'ala. Tidak boleh niat ibadah li ghairillah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lillah wa li ghairihi, atau untuk Allah dan untuk selain Allah, itu enggak boleh. Maka harus total lillahi ta'ala. Karena Allah enggak suka, maka kalau ada hamba Allah yang dia itu berbuat kezaliman, inna syirka la zulmun azim, yaitu kesyirikan, kemudian dia enggak segera bertaubat, nah ini musibah besar dalam kehidupan kelak fil akhirah. Sehebat apapun dia beribadah, kalau dia tetap menyekutukan Allah, ya balasannya adalah la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asrakta, kalau kamu itu tetap istiqomah melakukan kesyirikan, enggak mau bertobat sampai kamu mati, la yahbatanna amaluka, betul-betul amalmu akan aku habiskan, aku batalkan, aku delete, kata Allah. Udah nggak dapat apa-apa, sehingga kemudian di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini kezaliman yang pertama, zalimnya hamba Allah kepada Robnya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, zalimnya hamba Allah kepada nabinya. Dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kita ini sebagai umat beliau itu diwajibkan untuk mengikuti beliau, karena semua pembelajaran ibadah itu performanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita nggak boleh menambah-nambah dan mengurang-urangi. Cukup copy paste, ya, cukup copy paste, simple mawon. Ya. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, ada seorang Badui, ya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni anil Islam. Itu kanjeng Nabi, ajarkan aku tentang Islam. Rasul ajarkan. Ya Rasulullah, alimni anil iman. Ajarkan aku tentang iman. Rasul ajarkan itu. Karena Badui ini orang yang lugu, dia pun mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la azidu wa la anqus. Itu kanjeng Nabi pun cekap, saya tidak akan menambah-nambahi dan mengurang-urangi pembelajaran dari panjenengan. Ya ini aku lakukan, copy paste. Komentarnya kanjeng Nabi, aflahta in sodakta, kamu akan beruntung masuk surga kalau kamu jujur dengan apa yang kamu ucapkan, tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-urangi. Nah, banyak orang itu jamaah rahimakumullah yang menganggap syariat di kanjeng Nabi itu masih belum lengkap, sehingga kemudian ya landasannya mimpi, ya menambah-nambahi syariat macam-macam. Makanya hati-hati, cukup copy paste aja, janganlah kita berbuat zalim kepada kanjeng Nabi. Puncaknya jamaah rahimakumullah, kalau kita ini berbuat zalim kepada Rasulullah, misalkan dengan menustai beliau, seolah-olah ada syariat yang perlu ditambahi dengan membuat hadis palsu misalkan, maka kanjeng Nabi itu enggak suka dipalsukan dalam syariatnya. Sehingga beliau mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Barang siapa yang menustai aku dengan sengaja, gawe-gawe ajaran baru dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu 'alan nar, maka hendaknya dia itu berongkang-ongkang kaki tempat duduknya di atas api neraka. Rasul enggak suka. Puncaknya nanti di padang mahsyar ada sebuah telaga namanya Al-Kautsar, telaga kanjeng Nabi. Orang-orang yang seperti itu enggak diberikan izin masuk untuk meminum telaga kanjeng Nabi. Kan fatal. Maka yang kedua, janganlah kita berbuat zalim kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga jamaah rahimakumullah, zalimnya seseorang kepada dirinya sendiri. Ya, kita ini kan punya badan ini, ya.
Yang ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga ini, kita rawat. Jangan dizolimi badan kita ini. Ya. Ini ada 3 orang sahabat Nabi. Ini rasan-rasan, kasak kusuk. Lah iya, Kanjeng Nabi kulo manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya, tapi ibadahnya itu nggak pernah berhenti. Nah kita ini mlebu surga ya belum tentu, ya bisa jadi juga mlebu neraka. Masa ibadah kita ya gini-gini aja. Akhirnya mereka berkomitmen. Apa komitmennya? Yang satu mengatakan, wallahi asumu wal aftur. Demi Allah, saya akan berpuasa, lapar, dan gak akan berbuka. Dia istiqomah dengan puasanya itu. Yang satunya nggak mau kalah. Wallahi aku mulailah wala anam. Demi Allah, aku akan melekan qiyamul lail, wiridan, zikir, dan gak tidur. Memang gak tidur itu delok bal-balan. Manchester City lawan Sevilla. Ya. Yang ketiga katanya, wallahi a'tazilu nisa wala angkih katanya. Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Berkoro wong wedok aku gak khusyuk sholatku. Wes tak jauhi wong wedok, gak akan menikah. Ini komitmen mereka. Tetapi kan komitmen itu menzolimi dirinya sendiri. Maka kemudian Rasul menegur mereka dan mengatakan, wallahi innil atqakum akhsyakum billah. Demi Allah, akulah manusia yang paling bertakwa, yang paling khusyuk di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnani, tetapi aku, kata Rasul, asumu wa aftur, aku juga puasa, juga berbuka puasa. Akumu wa anam, aku juga qiyamul lail, juga tidur. Wa tazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita. Nah, jadi jangan sampai kita ini jamaah rahimakumullah ya menzolimi diri kita. Kan telah Allah tegaskan itu. Bahwasanya Allah jadikan siang dan malam ini kan berputar. Siang untuk bekerja, wa ja'alna naharu ma'asya, ya. Malam untuk libasa, untuk tidur istirahat. Jangan diforsir. Nah, saya kira orang sip-sipan ya Pak, ya diatur waktunya. Jangan sampai kita ini menzalimi diri kita masing-masing. Jaga kesehatan, lebih-lebih umur 40 tahun. Ya. Penyakitnya banyak bersilaturahim. Ya, dijaga itu. Kalau dulu makan itu lablep, Masya Allah. Sekarang makan itu sudah diatur. Dulu sate 10 entek, sekarang telu wis menggos-menggos. Ya. Dulu gaje jeroan santap, sekarang ya. Biasanya ya mari ngopi ote-ote limo. Nah, saya iki siji wis rodok linu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah umur 40 ayo kita jaga. Makanya Rasulullah ya mewanti-wanti kita agar kita selalu menjaga kesehatan kita. Dengan sehat itulah kemudian kita bisa optimal dalam beribadah. Rasul mengatakan bahwa al-mu'minul qawiyyu habbu indallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu, yang sehat itu lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lembek, yang lemah. Kenapa demikian? Kalau dia kuat, ibadahnya akan lebih baik. Ya, maka kita jaga diri kita masing-masing. Nah, yang keempat jamaah rahimakumullah, zalim kita kepada sesama manusia. Maka dikatakan tadi, fala tazalamu, janganlah kamu sekali saling menzalimi. Nah, puncak zalimnya manusia kepada manusia adalah qatlun nafsi, membunuh, menghilangkan nyawa. Itu puncak zalimnya itu. Makanya Allah gak suka kalau ada orang mukmin misalkan saling membunuh, atau kalau ada manusia saling membunuh. Makanya ibaratnya kata Allah, man qatlan nafsan aw fasadin fil ardi faka'annama qatlan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, satu orang, itu pada cara membunuh semua manusia. Ya, itu ibaratnya. Kenapa demikian? Allah nggak ridho kalau ada jiwa yang saling membunuh. Sehingga kemudian
sehebat apapun orang itu kalau merekayasa pembunuhan, dipermak, disembunyikan, apalagi ya, direkayasa sedemikian rupa, Allah akan nampakkan itu, Allah akan munculkan. Wa is qataltum nafsan, kalau kamu membunuh jiwa, fadaraktum fiyah, kamu rekayasa, kamu tuduh-tuduhkan, kamu buat-buat macam-macam, sehingga orang itu nggak tahu kalau ada pembunuhan, rapi betul. Ya. Wallahu mukhrijum bima kuntum taktumun, maka Allah akan mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan itu. Ketok Bapak Ibu rahimakumullah, dibuka oleh Subhanahu wa taala. Itu sudah sunatullah. Tetapi ya ada orang-orang itu yang masih kekeh dengan kesombongannya. Ya. Kezoliman yang sudah dia lakukan masih ditutupi dengan berbagai macam kekuatan yang dia miliki. Punya uang dia bayar, punya kekuasaan dia beli, ya. Sehingga kemudian seolah-olah dia nggak bersalah. Nah kalau sudah demikian, ya sudah, pengadilan akhirat akan berbicara. Bagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf, ya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari nanti ya akan Allah tampakkan semua kezalimanmu itu dan tidak ada satu yang disembunyikan, nampak semuanya. Dan orang-orang zalim ini jamaah rahimakumullah gelap kelak fi yaumil akhir, ya, gelap, tidak ada cahaya, zulumatu yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang zalim, ala laknatullah ala zalimin. Nah, kezaliman ini jamaah rahimakumullah di samping merusak hubungan kita dengan sesama, puncaknya bisa merusak sebuah negara dengan kezaliman itu. Kalau kezaliman tetap istiqomah dipelihara, rusak negara itu. Dan Allah menegurnya, ya, penyebab rusaknya negara adalah kezaliman orang-orang yang memiliki jabatan. Ya. Di dalam surat Hud Allah katakan, ya, wa kam min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Berapa banyak satu negeri itu kami hancurkan karena apa? Kezaliman. Kezaliman. Dan kezaliman puncak itu ketika yang melakukan adalah orang-orang yang punya kebijakan. Allah tegur kita di dalam surat Al-Isra ayat 31. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan, kalau kami, kata Allah, ingin menghancurkan sebuah negeri, amarnaha mutrafiyah, yang kami tegur pertama kali adalah mutrafun. Apa mutrafun itu? Akabirun, pembesar-pembesar negeri itu, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya kekuasaan. Kami tegur, ojo berbuat zalim, hentikan kezalimanmu itu, bali'o dalam keadilan dan amanahmu. Fafasaku biha, tetapi ternyata dia tetap berbuat zalim, gak mau, ya. Maka ya sudah, fahaqqu alil qaul fadammara tadmira, maka sudah berlakulah perkataan kami hancurkan negeri itu. Maka jemaah rahimakumullah, ini kezaliman yang sangat berbahaya. Maka ayo, mumpung masih ada kesempatan hidup di dunia ini, ya, jangan sampai ada kezaliman di antara kita. Kalau ada sesuatu yang mengganjal kita dengan saudara kita, segera selesaikan. Karena di antara hukum qisas kelak yang berlaku di akhirat adalah hukum qisas tentang kezaliman. Orang membawa pahala banyak, kalau kezaliman di dunia belum diselesaikan, akan bangkrut kelak di yaumil akhir. Karena dituntut oleh orang-orang yang dulu pernah dia berbuat zalim. Mari ketemu konco, ketemu teman, berjabat tangan dan saling memaafkan. Sering silaturahim untuk menyelesaikan masalah, mencairkan yang beku, menguraikan yang kusut, dan insya Allah menyelesaikan masalah di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri, wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.